sesi mengenai literasi digital dan finansial untuk perlindungan konsumen, dan kita sudah kehadiran 3 narasumber yang sudah bersiap untuk bisa membagi ilmu dan insight mereka kepada kita semua. Saya ingin memperkenalkan dan mengajak untuk datang ke panggung. Pertama, Bapak Yulianta, silakan Pak. Bapak Yulianta ini adalah Deputi Direktur di Otoritas Jasa Keuangan di bidang literasi dan informasi di Departemen Perlindungan Konsumen. Terima kasih Pak. Pak Yulianta ini sudah di OJK sejak awal Pak ya. Sudah dari di OJK didirikan dan sebelumnya bekerja di Bank Indonesia. Berarti beliau adalah otoritas yang sangat tulen di bidang jasa keuangan sudah hampir 20 tahun. Kemudian selanjutnya saya juga ingin mengundang dari CIPS Ibu Kartina Suri. Ibu Kartina Suri atau Dr. Kartina Suri adalah Senior Fellow di CIPS. Sudah 20 tahun bergerak di bidang industri keuangan, termasuk di bidang asuransi jiwa, di bidang perbankan, dan di bidang fintech, dan beliau merupakan doktor strategis dari Stesia Surabaya. Dan kemudian juga hadir bersama kita, sayangnya tidak bisa hadir fisik, namun sudah mau menyempatkan diri untuk hadir online, ada Mbak Adila Sarastri. Halo, apa kabar Mbak Adila? Halo Mas Haji, apa kabar? Baik. Mbak Adila ini teman lama saya sebenarnya, sudah kenal lama. Beliau sekarang di GoPay sebagai Regulatory Affairs dan Public Policy Specialist yang banyak bergerak di bidang cashless society dan juga meningkatkan akses keuangan digital bagi masyarakat Indonesia. Saya dengar Mbak Adila kondisi kesehatannya gimana Mbak? Masih terima kasih nih udah tetap masih bisa. Alhamdulillah udah baikan, udah pulihan sih. Terima kasih Mas sudah menanyakan. Alhamdulillah. Jadi dalam topik kali ini kita berbicara mengenai literasi digital dan finansial. Tadi latar belakangnya sudah disampaikan oleh Pak Bima. Mungkin sebagai pemandu sebelum kita mulai, memang ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan di sini, ada beberapa isu. Pertama terkait dengan statistik dari OJK yang memang mengatakan bahwa tingkat inklusi itu lebih tinggi daripada tingkat literasi, Pak. Artinya orang banyak memiliki produk keuangan, tetapi banyak dari mereka yang tidak mengerti ini produk ini harus diapakan gitu ya. Misalnya mereka punya asuransi, punya pinjaman, tapi manfaatnya itu seperti apa, sepertinya ada gap kalau dari statistik OJK. Kemudian itu kemudian dipacu lagi, handphone saya nih, susah, kebanyakan gadget, dikasih iPad dan lain-lain. Nah, terkait juga karena kebanyakan gadget ini karena digital ini. Digital ini kemudian di satu sisi mendorong adopsi keuangan, dengan meningkatnya nasabah di bidang keuangan dan juga di bidang keuangan digital, tetapi di sisi lain pun juga menciptakan isu-isu baru yang mungkin sebelumnya belum ada gitu ya di dunia keuangan. Isu-isu resiko terkait dengan keuangan digital, mungkin ada produk-produk seperti pinjaman, investasi yang memang harus diantisipasi resikonya. Itu pun juga membuat tantangan baru. Dan kemudian yang ketiga juga yang mungkin kita bisa bahas di sini adalah terkait dengan bagaimana metode yang efektif sebenarnya dalam memberikan literasi keuangan. Oleh karena itu ada dari private sector, dari OJK bisa share sebenarnya apakah metode yang sudah berjalan selama ini sudah tepat. Apakah kita memberikan literasi keuangan atau memberikan literasi mengenai produk keuangan. Karena itu dua hal yang berbeda. Kalau kita berbicara literasi produk keuangan, maka kita menjelaskan apa itu bank, apa itu sekuritas, apa itu efek, apa itu reksadana. Jadi kalau kita berbicara literasi keuangan, kita berbicara dari perspektif si pengguna, si nasabah, bagaimana dia bisa mengelola utang, bagaimana dia bisa mengelola investasi supaya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhannya dia nanti 20-30 tahun lagi untuk menikah, berkeluarga, dan lain-lain. Dan ini memang salah satu topik yang memang dibahas di CIPS di dalam makalah kita, memang kita sempat publikasikan beberapa bulan lalu. Nah, jadi dalam konteks ini mungkin saya pertama ingin memberikan kesempatan bagi Pak Yulianta untuk memberikan landscape saat ini di OJK yang sudah di-capture oleh OJK, bagaimana sebenarnya kondisi literasi keuangan di Indonesia saat ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Haji. Selamat pagi Pak Renner, Bu Dr. Kartika, Mbak Adila, dan Bapak Ibu semuanya, baik yang hadir di ruangan maupun yang hadir online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin saya akan
menyampaikan beberapa tayangan gitu ya, mungkin sekitar 5-10 menit singkat saja untuk memberikan gambaran tadi yang disampaikan oleh Mas Aji, kira-kira seperti apa sih yang sudah dilakukan OJK terkait dengan literasi digital gitu, literasi keuangan digital. Memang ada beberapa pendapat gitu ya terkait dengan literasi keuangan digital. Ada literasi digitalnya sendiri, ada literasi keuangannya, kemudian ada literasi digital, keuangan digital itu yang mana gitu ya. Nanti kita akan coba gali kira-kira yang dilakukan oleh OJK seperti apa. Baik, kita ke tayangan berikutnya. Kalau kita lihat, ini sebenarnya cuma memberikan gambaran aja bahwa tadi sudah disampaikan oleh MC juga bahwa kondisi pandemi itu membuat perubahan yang terutama adalah terkait dengan perubahan perilaku gitu ya. Nah, perilakunya yang berubah ternyata tidak hanya di konsumen, semuanya berubah. Nah, di dalam teknologi juga ada inovasi-inovasi untuk mengimbangi hal tersebut. Contoh adanya teknologi yang disruptif gitu ya. Mungkin bukan disruptif tapi inovasi yang agak sedikit bergesekan dengan inovasi yang atau industri yang sudah ada sekarang. Kemudian juga ada dari sisi konsumen, dengan perkembangan teknologi konsumen itu makin banyak kemudahan, juga layanannya makin cepat dan konsumen pengennya satset gitu. Jadi pengennya cepat, nyaman dan sebagainya. Dari sisi pelaku bisnis juga tentu ada tantangan tersendiri, terutama kalau terkait dengan digital, bagaimana menghadapi keamanan digital, cyber security, juga fraud yang dilakukan secara digital. Kemudian tadi di atas dibahas terkait dengan perlindungan data sharing dan sebagainya, itu tantangan-tantangan di sisi pelaku bisnis juga. Dengan adanya teknologi digital harus makin kompetitif, karena kalau nggak kompetitif akan tertinggal dengan yang lain. Baik, kita ke tayangan berikutnya. Nah, ini tadi sudah di quotes oleh Pak Samuel sepertinya. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan kondisi digital di Indonesia. Saya ingin menjelaskan yang sebelah kanan. Tadi juga sudah di quote di tayangannya Chips terkait dengan literasi dan inklusi keuangan. Tadi dijelaskan juga oleh Mas Haji bahwa ternyata literasinya lebih rendah dibanding inklusi. Ibaratnya orang naik motor tapi nggak punya SIM gitu ya. Naiknya bisa naik motor, tapi begitu nanti ketilang gitu ya, apakah bisa membaca rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya, ternyata tidak bisa. Nah, inilah tantangan kita. Selain tantangan-tantangan yang lain terkait dengan literasi digital, banyak tantangannya, terutama ini yang gaps literasi dan inklusi. Kemudian juga kondisi geografis Indonesia, akses internet tentu saja ini ranahnya Kominfo gitu ya, terkait dengan akses internet. Kalau jasa keuangan kami juga di OJK sedang meningkatkan akses keuangan di tiap daerah dengan adanya tim percepatan akses keuangan di daerah. Nah, ini juga kami punya tim dengan masing-masing daerah dari tingkat 1 sampai tingkat 2. Kemudian juga demografi tentu saja, tingkat pendidikan apalagi gitu ya, tingkat pendidikannya bervariasi. Jadi tantangannya sebenarnya terkait dengan literasi keuangan digital itu sangat banyak. Nah, apa yang kita lakukan? Kita ke tayangan berikutnya, Mbak Oris. Nah, ini tantangan-tantangan yang tadi kalau tantangan terkait dengan literasi digital, ini tantangan yang dihadapi terkait dengan perlindungan konsumen di era digital. Jadi di sisi literasi digitalnya ada tantangan, di sisi perlindungan konsumen era digital juga ada tantangan. Kalau tantangannya mungkin masih sama yang pertama terkait dengan rendahnya literasi, dan juga sekarang dengan adanya teknologi digital untuk membuat aplikasi yang mirip gitu ya, mirip dengan sektor jasa keuangan itu sangat mudah. Jadi banyak produk ilegal dan sebagainya. Kemudian juga ini asymmetric information. Ada tadi ya, salah satu tantangannya karena akses digitalnya yang berbeda. Ada yang bisa mendapatkan informasi yang lengkap, tapi ada juga yang tidak bisa karena mungkin keterbatasan koneksi internet dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini adalah tantangan terkait dengan resikonya apa yang bagi konsumen. Tentu saja banyak yang terjadi, dan ini dilaporkan ke OJK melalui kontak center OJK. Ada misleading information, ada mis-selling, ada over indebtedness, kemudian ada misuse of data, kemudian ada data leak juga yang disampaikan ke kami terkait dengan sektor jasa keuangan. Nah,
Risiko-risikonya apa di era digital ini? Nah, kalau kita lihat di sini nanti di belakang ada penjelasan terkait dengan prinsip perlindungan konsumen, tapi saya ingin lagi dulu. Yang pertama, risiko-risiko yang dihadapi terkait di sektor jasa keuangan. Yang pertama, kegagalan sistem. Nah, ini misalnya sistemnya down gitu ya, pasti kalau sedang bertransaksi tapi tiba-tiba down terus transaksinya nggak terjadi, kan kita kesel gitu ya. Resikonya ada kegagalan sistem. Tadi misleading information, antara yang biasanya kalau tulisan itu ada disclaimer bintang gitu ya, bintang kecil yang disclaimernya sulit dibaca gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab misleading information. Kemudian ada masalah cyber security, karena semua transaksi dilakukan secara digital, ada masalah di sana. Kemudian tadi juga data security, perlindungan data konsumen, salah satu yang menjadi concern di perlindungan konsumen. Perlindungan data pribadi konsumen itu seperti apa? Baik. Kemudian juga ada know your customer principles, yang dulunya mungkin secara tradisional gitu ya, tatap muka, sekarang enggak. Sekarang bisa dilakukan dengan cara digital, bisa melakukan Zoom melalui video conference dan sebagainya. Kemudian ada masalah fraud yang sepertinya ada celah baru dengan adanya teknologi digital yang tadinya hanya terbatas dengan cara manual, sekarang bisa dilakukan secara online. Kemudian juga pengaduan makin banyak karena kanalnya juga semakin banyak. Dan terakhir, ini klausula eksonerasi, klausula yang membebankan konsumen dengan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya itu merupakan kewajiban lembaga jasa keuangan. Nah, ini juga kami mengamati hal tersebut. Kalau itu terjadi, tentu saja kami akan memberikan sanksi. Berikutnya, nah ini contoh saja, pasti teman-teman sudah tahu ya kira-kira kejahatan apa yang sering terjadi. Yang skimming sebenarnya sudah masa lalu, sudah jarang terjadi skimming karena awareness-nya sudah semakin bagus. SIM swap juga sudah jarang sekarang terjadi. Nah, yang sekarang lagi marak yang nomor ketiga, social engineering atau shortchange ya istilahnya. Ini terima kasih teman-teman Kominfo ini mengenalkan istilah shortchange. Jadi social engineering, memanipulasi data psikologis untuk mendapatkan data pribadi konsumen yang nanti digunakan untuk transaksi keuangan. Nah, kemudian juga ada phishing, berpura-pura seolah situs yang resmi gitu ya. Kemudian ada yang baru lagi namanya phishing, voice phishing gitu ya. Jadi menggunakan kontak center seolah-olah kontak center lembaga jasa keuangan resmi, padahal kontak center palsu. Dan yang terakhir adalah impersonation, jadi berpura-pura menjadi konsumen atau menjadi pelaku usaha sehingga konsumennya korbannya gitu ya, merasa bahwa yang menghubungi benar-benar dari bank misalnya, padahal penipu. Nah, ini yang sebelah kanan menggambarkan betapa pentingnya antara, karena OJK mengatur keduanya, OJK mengatur mengawasi, yang diatur yang diawasi adalah pelaku usaha jasa keuangan, lembaga jasa keuangan, financial institution. Kemudian yang dilindungi, tugasnya adalah melindungi, yang dilindungi adalah konsumen. Maka harus perlu keseimbangan gitu ya, karena kalau diatur terlalu berlebihan nanti inovasinya berhenti. Tetapi kalau terlalu melindungi konsumen, inovasinya tidak bergerak. Kalau konsumennya terlalu dilindungi, inovasinya nggak ada gitu ya. Jadi lebih susah untuk bergerak. Jadi tentu perlu inovasi dan literasi yang cukup gitu ya untuk menghindari resiko-resiko tersebut. Resiko perlindungan konsumen banyak sekali. Ada risiko operasional, ini pengetahuan saja ya. Lanjut Mbak Ogis. Nah, ini adalah peran masing-masing apa sih yang, karena OJK sebagai regulator mengatur mengawasi lembaga jasa keuangan juga melindungi konsumen. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masing-masing regulator? Tentu saja membuat peraturan yang seimbang antara mengatur lembaga jasa keuangan dengan melindungi konsumen. Tadi sudah dijelaskan di muka. Terus kemudian ini dibul sama Mbak Ogis adalah pentingnya market conduct. Bapak Ibu mungkin masih belum paham dengan apa itu pengawasan market conduct. Kalau pengawasan prudensial mungkin sudah paham itu apa non-performing loan dan sebagainya, sudah paham. Yang pengawasan market conduct adalah pengawasan bagaimana perilaku gitu ya, perilaku pelaku jasa keuangan. Misalnya menjual sesuatu ternyata ada yang disembunyikan sehingga konsumen beli. Kalau sesuatu yang disembunyikan tadi disampaikan, belum tentu konsumennya beli.
Nah itu adalah namanya pengawasan market conduct. Kami juga melakukan. OJK mengawasi iklan. Jadi Bapak Ibu, iklan-iklan yang beredar terkait dengan bank, asuransi, perusahaan pembiayaan dan sebagainya itu diawasi OJK. Kami punya sistem yang akan memantau, oh ini tidak sesuai dengan peraturan kami, dan kami tegur kalau iklan ini tidak sesuai. Salah satunya itu, iklan kami awasi. Kemudian lembaga jasa keuangan, ini yang tentu saja tadi terkait dengan market conduct. Karena biasanya market conduct karena perilaku, biasanya karena misleading information, informasi yang tidak sama yang disampaikan dengan yang dipahami oleh konsumen. Nah, jadi harapannya POJK harusnya transparan menyampaikan informasi tersebut. Jadi tidak ada yang disembunyikan lah intinya gitu ya. Yang dengan untuk konsumen apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah ini, memahami datanya itu digunakan untuk apa gitu ya. Kalau ternyata tidak berkenan bahwa data saya jangan disebar-sebar dong, jangan dibagi ke pihak ketiga misalnya. Boleh menyampaikan bahwa saya tidak bersedia untuk membagi data saya ke pihak ketiga. Itu boleh, diperbolehkan. Jadi, tapi kadang-kadang kita nggak sadar gitu Bapak Ibu, mungkin pada waktu buka tabungan itu ada nyintang gitu ya. Dengan ini saya bersedia data saya digunakan untuk keperluan marketing dan sebagainya. Nah itu sebenarnya adalah persetujuan. Jadi nggak bisa kalau dulu sudah pernah nyintang, cuma makanya lebih dibaca lagi kalau ada perjanjian kerjasama dengan pelaku usaha, dibaca lagi. Kemudian juga ini ya, mencari legalitas gitu ya. Kan kami punya kampanye namanya 2L, legal dan logis gitu ya. Kalau kira-kira kurang jelas ini apakah legal atau enggak, tanyakan ke OJK, tanyakan ke kontak 157. Kemudian ini juga yang ini praktis saja yang bawah ini. Ini pasti sekarang pada menggunakan WiFi. Siapa yang bisa menjamin bahwa WiFi-nya Pullman itu tidak disadap? Kan nggak ada. Jadi berhati-hati gitu ya, menggunakan WiFi yang gratis dan sebagainya. Kita ke tayangan berikutnya. Nah, ini adalah skop terkait dengan digital financial literacy yang dilakukan oleh OJK. Ada 4 area yang kita lakukan. Yang pertama adalah pengertian pemahaman terkait produk dan layanan. Kalau tadi Mas Aji menyebutkan bahwa produknya juga dijelaskan, OJK melakukan semuanya. Menjelaskan produknya, juga menjelaskan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan literasi keuangan digital. Kemudian juga penggunaannya seperti apa, terus kemudian risiko-risiko yang terjadi kira-kira apa, termasuk kalau ada pengaduan bagaimana menyampaikan pengaduan. Ini diajarkan semua oleh OJK melalui digital financial literacy. Nanti Bapak Ibu kalau di CIP sepertinya juga punya LMS, kami juga punya LMS. Materi ini adalah modul pertama yang diajarkan di LMS-nya OJK terkait dengan OJK dan waspada investasi ilegal. Di dalamnya ada materi terkait ini. Jadi nanti silakan untuk ini. Kemudian yang di kanan ini menjelaskan. Ini menjelaskan kalau menggunakan produk-produk jasa keuangan, gunakanlah secara bijaksana gitu ya. Ini ada ya macam-macam yang harus diperhatikan. Apakah produknya sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian skemanya apakah kita sudah paham, skema cicilannya seperti apa, bunganya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian ada karakteristiknya seperti apa, manfaatnya apa, risikonya apa, denda, biaya, dan sebagainya juga harus dipahami. Kemudian ini harga gitu ya. Harganya apakah sesuai dengan kemampuan ini. Ini yang sering terjadi di pinjol. Kalau di kami istilahnya fintech pendanaan bersama ya, pinjol konotasinya sudah negatif. Ini kadang-kadang orang tidak paham bahwa sebenarnya kan harus kalau memilih produk sesuai dengan kemampuan gitu ya. Misalnya punya penghasilan 1 juta rupiah, sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang baik kan maksimal utang 30%. Jadi seharusnya tidak boleh berutang lebih dari 300.000 rupiah gitu kan. Tapi konsep ini sepertinya agak diabaikan sehingga sering terjadi. Dan yang terakhir, konsumen harus paham hak dan kewajibannya apa. Nah, terkait dengan hal ini yang diperhatikan oleh konsumen, OJK mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mempunyai namanya replay. Namanya agak kebarat-baratan, padahal bukan. Singkatannya ringkasan informasi produk dan layanan. Jadi setiap produk yang dijual itu harus ada 1 lembar yang menjelaskan secara singkat. Karena biasanya kalau perjanjian kan berlembar-lembar gitu. Nggak sempat bacanya konsumen gitu. Jadi harus ada 1 lembar yang menjelaskan secara singkat. Apa itu kewajibannya, apa manfaatnya, apa
risikonya, apa dendanya dan sebagainya itu dalam satu namanya replay, ringkasan informasi produk dan layanan. Kita ke tayangan berikutnya. Nah, ini sedikit karena ada sektor keuangan digital, ini memperkenalkan sedikit mungkin bagi yang teman-teman dari industri itu, Tokopedia, Gojek dan sebagainya pasti sudah paham ini. Terkait dengan perkembangan fintech di Indonesia. Fintech yang di OJK ada 3 jenis. Baik, ada 3 jenis, yaitu hilang di sini soalnya. Ada terkait dengan peer-to-peer lending, kemudian ada terkait dengan securities crowdfunding, dan satunya inovasi keuangan digital. Mohon maaf, boleh ditampilkan di sini. Nah, jadi ini sebagai pengetahuan aja, karena waktu saya tinggal 1 menit, nanti kita lihat berikutnya. Lanjut. Nah, ini data layanan. Kalau kita lihat terkait dengan layanan yang kuning, yang fintech, yang digital, ini ternyata banyak sekarang lebih mirip gitu ya, sudah mendekati dengan layanan perbankan. Yang lain-lain adalah layanan terkait dengan investasi ilegal, pinjaman online dan sebagainya yang ilegal-ilegal itu banyak. Nah, kalau kita lihat di kanan, ternyata ini agak disayangkan gitu ya. Kelakuan fintech legal dan legal kalau dengan data ini ternyata mirip-mirip gitu ya. Yang legal juga banyak, yang ilegal juga banyak pengaduannya. Tapi tentu saja ini akan selalu akan kami perbaiki dan kami sudah berkoordinasi dengan fintech yang berizin di OJK. Berikutnya, ini terkait dengan kira-kira permasalahannya mirip. Yang sering diadukan adalah terkait dengan perilaku debt collector atau perilaku kolektor gitu ya, perilaku penagihan, baru kemudian yang lain-lain. Karena tadi market conduct, yang utama adalah perilaku. Kalau perilakunya nggak bagus, pasti produknya juga nggak bagus. Kalau pelaku usahanya perilakunya nggak bagus, produknya pasti akan bermasalah. Ini lanjut. Ini yang paling banyak terkait dengan fintech ilegal. Ternyata di Jawa Barat, di Jakarta nomor 3 gitu ya. Ternyata masih di Pulau Jawa, maksimal terkait yang paling banyak terkait dengan fintech ilegal ini ada di Pulau Jawa. Di luar Jawa masih sedikit. Ini peraturan terkait dengan fintech ini tadi kan disampaikan transaksi online itu menjadi ranahnya Bank Indonesia ya, bukan ranahnya OJK. Kalau OJK ada 3 ini, ada 3 peraturan dan ada 1 yang baru terkait dengan peer-to-peer lending ini baru saja dikeluarkan di bulan Juli kemarin tahun di bulan April sepertinya. 2022 ada pembaruan terkait dengan fintech lending ini. Lanjut. Nah, ini prinsip-prinsip tadi. Ini tadi dibahas di atas, salah satu prinsip perlindungan konsumen adalah kerahasiaan dan keamanan data. Selain 5 prinsip yang lain, ada prinsip transparansi, perlakuan yang adil, kehandalan, dan penanganan pengaduan. Tapi yang paling penting adalah kerahasiaan dan keamanan data. Dan ini menjadi concern di kami, tentu saja kami salah satu yang memberikan masukan terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Dan di sana banyak yang banyak ini ya pembicaraan lah terkait dengan perlindungan data pribadi ini. Lanjut. Nah, ini terkait dengan ini mungkin perjanjian ini pengetahuan aja bahwa untuk fintech peer-to-peer lending inilah yang harus disampaikan banyak gitu ya, yang harus disampaikan kepada konsumen. Ternyata banyak yang harus disampaikan. Nah, ini dulu mungkin ada beberapa yang kelewatan gitu ya, belum disampaikan. Dengan adanya peraturan yang baru, ini wajib disampaikan ke konsumen sebelum menggunakan layanan fintech. Lanjut. Sudah. Baik, mohon maaf ini kalau agak lama, saya kembalikan lagi ke Mas Aji. Makasih. Terima kasih Pak. Mungkin sebelum saya lupa Pak ya, mungkin saya ada diskusi dulu kali Pak, saya ada pertanyaan sebelum lupa. Jadi kalau tadi kita lihat memang dari OJK sepertinya ingin menyeimbangkan antara inovasi dan regulasi, tetapi di sisi lain juga ada juga keseimbangan yang hendak dicapai antara pendekatan yang sifatnya hard gitu ya, artinya memberantas kejahatan, kegiatan-kegiatan ilegal, atau ya memberikan sanksi kepada pelaku jasa keuangan yang tidak mematuhi aturan, itu yang kita anggap sebagai prinsip yang hard gitu, hard approach. Tapi di sisi lain juga ada soft approach yang jatuhnya lebih kepada edukasi, kampanye, dan lain-lain. Kalau boleh tahu di OJK sendiri apakah
berusaha untuk menyimbangkan dua prinsip ini secara seimbang Pak, misalnya 50-50 atau misalnya lebih fokus ke mungkin yang hard approach-nya sementara yang soft approach-nya dibiarkan kepada masyarakat dan pelaku industri atau bagaimana Pak kira-kira? Baik, lagi-lagi balik ke prinsip ininya OJK ya. OJK dibuat untuk 3 tadi, mengawasi, mengatur, dan melindungi. Nah, OJK menjalankan ketiganya. Tidak ada yang berat sebelah, semuanya dilakukan. Sama seperti kami di sisi perlindungan konsumen sering kalau lagi ketemu pelaku usaha gitu ya, misalnya lagi ketemu bank gitu, banknya ngomong kok OJK terlalu melindungi konsumen gitu. Kalau lagi dengan konsumen kok OJK membela bank gitu kan, itu pandangan yang salah menurut kami, karena tentu kami berdasarkan peraturan OJK 1 2013 di sana ada hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang harus dipatuhi baik oleh keduanya, oleh pelaku usaha maupun oleh konsumen. Konsumennya tentu saja harus konsumen yang beritikat baik. Kalau ini bad consumers gitu ya tentu saja tidak mendapatkan perlindungan. Tapi kalau konsumen yang sudah beritikat baik, melakukan kewajibannya dan sebagainya, itu yang harus dilindungi. Demikian juga kalau PUJK-nya sudah menjalankan prosedur sesuai dengan peraturan, ya tentu juga harus dilindungi. Tapi kalau PUJK-nya ternyata salah, melakukan pelanggaran ketentuan, ya tentu saja harus ditindak. Dan kami, jadi di perlindungan konsumen ini kakinya ada di 2. Yang satu di pelaku usaha, satunya di konsumen. Dua-duanya harus seimbang. Hard approach dan soft approach itu mungkin kami di yang lain. Kalau yang hard approach yang sudah berupa pelaku usaha jasa keuangan, karena sudah ada aturan. Kalau nggak sesuai aturan, sudah ada sanksinya, jelas di dalam peraturan, didenda berapa, cabut izin dan sebagainya sudah jelas. Yang soft approach dilakukan di yang namanya inovasi keuangan digital. Karena belum pelaku usaha, belum bentuk lembaga, masih startup, sandboxes dan sebagainya, sehingga nggak bisa diperlakukan dengan hard approach, karena kalau diperlakukan mati, nggak bisa berinovasi. Tapi tentu saja mereka juga belum bisa berjualan, mereka hanya di lab aja, di laboratorium kira-kira ini sudah bisa berjalan, transaksinya normal, konsumennya terlindungi. Nah kalau sudah nanti kami atur menjadi lembaga jasa keuangan. Nah kalau yang inovasi keuangan digital, sandboxes dan sebagainya, ini menggunakan soft approach karena lebih ke inovasi. Tapi tentu saja ya belum boleh berjualan, namanya masih sandbox gitu ya. Tapi sudah disimulasikan dan sebagainya sehingga nanti kalau menjadi lembaga jasa keuangan harus dilakukan hard approach tadi, nggak bisa soft approach lagi. Demikian Mas Haji. Terima kasih. Mungkin saya ke Ibu Kartina, Bu sebagai orang yang sudah cukup berpengalaman ya di dunia jasa keuangan sebagai praktisi, kira-kira tadi dari paparannya Pak Yulianta dari OJK, apakah itu sudah merefleksikan apa yang terjadi di industri saat ini dan apakah memang itu tantangan yang memang dihadapi oleh industri saat ini? Terima kasih. Selamat siang mungkin ya. Tanpa berlama-lama mungkin saya langsung saja menyikapi pertanyaannya. Mungkin kalau dari segi apa yang kita amati, apa yang terjadi di industri keuangan, itu pada dasarnya adalah sinergi yang sudah dilakukan OJK dengan PUJK tentunya dengan upaya-upaya terhadap konsumen. Terdapat satu titik karena tadi saya melihat juga slide yang ditampilkan ya Pak gitu ya oleh Pak Yulianta, di mana sudah terjadi sedikit perubahan skema, di mana kita lihat sendiri bahwa fintech itu sendiri sudah semakin besar porsinya gitu ya. Jadi kalau dari sini sebetulnya yang perlu kita sikapi dari segi literasi keuangan adalah bahwa PUJK ini PR-nya dan juga bekerja sama dengan OJK dan kita semua ya gitu ya yang turut andil di dalam industri keuangan ini adalah tidak hanya berpacu atau berfokus pada produk keuangannya sendiri, tetapi pada esensi dasar bahwa yang jelas itu pelanggan ataupun nasabah ataupun konsumen pada umumnya. Karena kita harus akui bahwa terdapat percepatan di sisi konsumen dikarenakan peningkatan yang sangat pesat di bisnis e-commerce gitu ya, yang semuanya tentunya akan terintegrasi, terkolerasi dengan yang namanya pembayaran digital. Jadi di sini adalah
bahwa konsumen, nasabah ataupun pelanggan perlu memahami apa yang kita namakan dengan perencanaan keuangan. Sebetulnya ini yang menjadi esensi dasar daripada perencanaan, daripada literasi keuangan sendiri. Jadi kalau tadi yang diangkat di slide yang dipaparkan oleh Pak Yulianta terkait bahwa harus memahami resiko, harus memahami kemampuan terkait dengan pricing gitu ya. Pada dasarnya ini adalah memahami bahwa esensi dasar dari perencanaan keuangan itu kan adalah bagaimana kita menggunakan produk keuangan untuk mencapai tujuan keuangan yang kita inginkan gitu ya. Jadi bukan merupakan suatu esensi singkat cepat yang kemudian bisa kita eksekusi ya, padahal kemungkinan kalau dari segi perencanaan dan tujuan keuangan itu bukan merupakan suatu hal yang menjadi prioritas misalnya. Jadi dalam beberapa waktu terakhir juga sebetulnya kita dapat menemukan berbagai berita gitu ya, gitu betapa kenapa mendadak ada peraturan bahwa pay later itu termasuk dalam satu hal yang perlu dipertimbangkan karena akan mempengaruhi gitu ya kredibilitas kita gitu ya. Lalu kemudian terjadi itu sudah mulai terjadi berbagai pertanyaan terkait pay later misalnya. Walaupun pada saat waktu di awal menggunakan dengan e-commerce dan yang lain-lain mungkin tahu tetapi mungkin masih belum memahami, dan balik lagi sama seperti halnya kredit dan yang lain-lainnya, tidak semua produk seperti itu sebetulnya adalah produk yang buruk gitu ya, tetapi kalau dikembalikan ke esensi perencanaan keuangan ini tentunya sangat membantu buat konsumen dan masyarakat pada umumnya. Itu sih sebetulnya. Makasih Bu. Tadi Ibu berbicara mengenai perencanaan keuangan. Menurut Ibu bagaimana sih caranya yang paling tepat untuk bisa memberikan pemahaman terkait perencanaan keuangan kepada nasabah gitu? Apakah melalui pendidikan di pendidikan formal gitu ya, SMP, SMA, kuliah, atau melalui following influencer financial planner, atau menurut Ibu bagaimana nih Bu cara yang paling tepat? Sebenarnya cara paling tepat adalah kita semua yang ada di industri jasa keuangan ini sebetulnya bersama-sama melakukan sinergi gitu ya, termasuk sebetulnya seperti yang kita lakukan juga melalui CHIPS juga kita punya fokus di edukasi konsumen gitu ya. Kita kemarin itu juga bersama-sama meluncurkan yang namanya monetary juga gitu. Jadi sebetulnya yang menjadi titik kunci di sini adalah bahwa konsumen ataupun masyarakat pada umumnya itu harus tahu persis bahwa di mana dia harus mendapatkan informasi. Jadi cara untuk mendapatkan informasi sebetulnya harus merangkum berbagai level masyarakat gitu. Jadi mulai dari di awal gitu ya, karena pada saat sebagai contoh pada saat waktu kita melakukan tes juga terhadap monitoring gitu ya, di situ juga terdapat konsumen yang di bawah 20 tahun dan kemudian menyatakan bahwa oh iya saya tahu gitu ya fitur produk ini, tetapi yang tidak dia ketahui adalah misalnya adalah dampak dari penggunaan produk ini, oh ternyata seperti ini ya gitu. Jadi itu yang mungkin kita katakan sebagai gap yang tadi inklusi dan literasi sendiri ya gitu. Jadi memang tidak bisa kita generalisasi bahwa ada satu yang akan one fits all gitu ya, pasti semua lini, semua tahapan, apalagi saya tahu untuk industri keuangan tantangan kita adalah gap yang paling nyata itu adalah gap di antara urban dan non-urban gitu ya, dimana memang inilah sebetulnya kalau kita non-urban, baik itu kita lihat mau katanya itu di fintech, mau itu di e-commerce players gitu ya, yang mainnya sampai ke tier 2 dan tier 3 gitu ya, kita sudah paham bahwa mereka juga sama-sama terjun untuk benar-benar satu demi satu membina edukasi terhadap jasa dan layanannya. Terima kasih Bu Kartina. Saya ingin beralih ke rekan-rekan yang berada di Zoom. Ada moderator online kita Mbak Nadia, ada Mbak Adila juga dari GoPay, dan juga 145 peserta lainnya yang saat ini sedang bergabung di Zoom. Ini kalau GoPay ini menarik nih Mbak Adila, karena kalau kita baliklah ke tahun 2015 gitu misalnya, tahun 2015 pada saat itu supir ojol, bukan ojol ya, ojek waktu itu belum ada.
supir ojek pada saat itu saya masih ingat tahun 2015 masih jarang yang menggunakan smartphone. Apalagi kemudian menggunakan smartphone tersebut untuk kegiatan pencarian pendapatan ya, income, untuk mendapatkan income. Tapi kemudian dengan lahirnya Gojek, kemudian supir ojek mulai akrab menggunakan handphone, smartphone. Kemudian setelah menggunakan smartphone, mulai juga dipaksa untuk bisa menerima pembayaran secara digital menggunakan walletnya Gojek bernama GoPay. Dan setelah itu kemudian mulai akrab juga dengan produk-produk keuangan lain seperti ya mereka misalnya butuh pinjaman, butuh asuransi dan lain-lain. Jadi pertanyaan saya kepada Mbak Adila, apa sih yang sebenarnya dimaksud dari literasi keuangan dari perspektif GoPay? Apakah jangan-jangan mungkin kita nggak butuh literasi keuangan, artinya supir ojek ini ketika mereka ada kebutuhan dalam arti mereka butuh mencari uang, butuh kerja, toh akhirnya mereka akan belajar sendiri, nggak usah diajar-ajarin gitu. Gimana menurut Mbak Adila? Terima kasih Mas Aji untuk pertanyaannya. Sebenarnya memang kita ini masih sebentar Mbak, ini ya. Kita harus selesaikan masalah audionya dulu di sini. Apa ini di unmute ya? Kalau di Zoom saya bisa tinggal langsung pencet nih unmute nih. Itu di sininya masih mute sih. Mbak Nadia mungkin dari online moderator bisa bantu karena kita kurang ada suaranya di sini. Iya. Mungkin Oke, Mas Aji. Nggak lama nih. Mas Aji. Ya. Untuk di Zoom, Mbak Adila bisa terdengar sih, mungkin yang di Pullman yang belum bisa terdengar. Atau mungkin Mbak Adila bisa coba ulang lagi, bisa coba tes aja kata-katanya. Yes, jelas. Tes. Bisa Mbak Adila. Ya Mbak, silakan Mbak. Mudah-mudahan tadi masih ingat pertanyaan saya Mbak. Iya, ingat. Jadi emang upaya GoPay sendiri fokus pada 3 pilar. Pertama itu edukasi, teknologi sama juga proteksi. Edukasi sangat penting sih bagi kami karena memang kami mengetahui sebagai produk layanan keuangan digital banyak masyarakat yang tidak memiliki informasi terkait bagaimana melakukan transaksi digital atau mungkin terutama takutnya ada untuk melindungi data pribadi mereka. GoPay juga pun sudah berkolaborasi dengan berbagai pemerintah maupun pihak berwajib seperti Kominfo, BPKN, sama Bareskrim. Jadi memang edukasi kami terus-menerus kami lakukan. Adapun kami lakukannya melalui sosial media dengan influencer sehingga memang masyarakat mengerti bahasa sederhana. Jadi kami sangat memberikan keleluasaan dalam memberikan informasi yang sangat sederhana terkait dengan keuangan digital. Karena memang audiens kami adalah masyarakat-masyarakat tidak hanya yang tech savvy aja, tapi memang yang masyarakat yang baru memulai beranjak di dalam keuangan digital. Dan kami juga punya ada slogan nih Mas di GoPay sendiri, yaitu jaga itu singkatan dari jangan transfer di luar aplikasi, terus A-nya adalah amankan data pribadi, J adalah gunakan PIN atau biometrik untuk mengamankan akun dan transaksi yang dilakukan, dan yang terakhir adalah A adalah adukan jika terjadi hal yang mencurigakan di luar aplikasinya. Jadi memang inisiatif edukasi sangat penting bagi kita dan kita sudah sebarluaskan di platform-platform kami sih, Mas. Makasih Mbak. Tadi menarik juga nih terkait tadi yang 4 prinsip tadi. Saya jadi penasaran Mbak Adila,
kalau di GoPay itu sendiri sebenarnya bukan tantangan tapi mungkin insiden atau kasus yang paling berdampak terhadap perlindungan konsumen itu apa ya Mbak kalau boleh tahu? Karena tadi kan kalau Pak Yulianto OJK tadi berbicara misalnya fintech lending, tantangan utamanya adalah memang terkait yang nomor satu dan mayoritas mungkin sekitar 70-80% tuh Pak ya, terkait dengan keluhan debt collector. Tapi kalau GoPay kan mungkin beda ya. Mungkin boleh cerita Mbak sebenarnya permasalahan-permasalahan konsumen apa yang dihadapi? Oke. Mungkin kebanyakan memang terkait dengan edukasi OTP atau memberikan PIN dengan kepada orang-orang yang hacker atau memang yang tidak berkewajiban untuk mengetahui PIN tersebut. Jadi sehingga terjadinya account takeover atau adanya masalah kepada social engineering di dalam aplikasi, sehingga banyak masyarakat yang keluhannya mengenai adanya tiba-tiba error di aplikasi, tiba-tiba saldonya hilang dan sebagainya. Untuk itu kami juga melakukan proteksi nih Mas. Proteksi yang kami lakukan adalah jaminan saldo kembali dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, adanya account takeover dan adanya perihal terkait dengan kalau nggak salah cyber security yang bermasalah dengan masalah HP hilang dan selain sebagainya, itu menjadi proteksi kami untuk memberikan layanan tidak hanya customer service tapi jaminan saldo kembali. Itu sih. Terima kasih. Oke, berarti kalau di bidang payment dan juga mungkin perbankan digital, tantangannya adalah lebih kepada fraud berarti ya, bagaimana memastikan konsumen tidak mudah terbuai dengan fraud. Karena kalau nggak salah sempat ada data yang mengatakan bahwa saat ini peretasan itu terjadi 80-90% itu sebenarnya bukan karena masalah teknologi, tapi karena mereka karena aspek manusia gitu ya, termasuk tadi social engineering, atau impersonation yang tadi sudah sempat juga disampaikan oleh Pak Yulianta. Ini kita masuk ke pertanyaan di Zoom, jadi mungkin Bapak Ibu kalau ada yang bertanya bisa via Zoom juga. Mungkin saya mau bertanya ke Bu Kartina dulu nih Bu. Ini ada pertanyaan dari kawan dari Politeknik Negeri Banyuwangi, bertanya bagaimana sebenarnya peran masyarakat untuk membantu regulator dan industri menciptakan ekosistem di ekonomi digital yang aman dan terbuka. Ini menarik karena kita sudah berbicara perspektif regulator, kita berbicara perspektif industri. Nah, masyarakat nih harus ngapain ya, atau terima jadi aja atau gimana nih Bu? Oke, masyarakat harus terima jadi, sudah pasti kalau dari perspektif saya sudah pasti tidak gitu ya, karena setiap diri pribadi itu kita bertanggung jawab terhadap gitu ya hal-hal yang kita lakukan secara finansial. Jadi banyak keputusan finansial juga yang dalam kehidupan pribadi yang perlu kita lakukan. Jadi kita sebagai masyarakat pasti perannya adalah satu, berusaha mencari informasi dari pihak yang layak ataupun punya kredibilitas gitu ya. Jadi kalau tadi dari OJK sudah memaparkan dari mana sebetulnya informasinya didapatkan. Lalu yang kemudian yang kedua adalah berguru ke tempat yang benar gitu ya. Berguru ke tempat yang benar ini adalah berusaha mencari informasi di selain OJK tentunya sudah banyak ya situs-situs yang memaparkan tentang produk keuangan, tentang literasi keuangan, tentang perencanaan keuangan gitu ya. Jadi alangkah baiknya untuk kita selalu meningkatkan pengetahuan kita di bidang itu gitu. Walaupun memang kembali lagi secara realita gitu ya, kita tahu bahwa di kenyataannya masyarakat di Indonesia masih sangat banyak yang satu memiliki transaksinya itu tunai gitu ya dibandingkan transaksi digital gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah banyak sekali akses keuangan itu adalah tidak hanya terhadap tidak hanya terhadap produk keuangan ataupun produk pinjaman pada umumnya, apapun itu
masyarakat kita tipikalnya adalah selalu mengandalkan family and friends gitu ya, dan juga ekosistem. Jadi ini yang sebetulnya perlu kita sikapi dengan mengambil informasi dengan lebih banyak. Terima kasih Bu Kartina. Ini untuk Pak Yulianta, ada pertanyaan Pak dari IDN Times ini media terkait dengan tadi data Bapak terkait pembagian provinsi ya di fintech, di mana provinsinya itu tadi kalau nggak salah berbicara mengenai fintech yang ilegal atau keluhan ya, saya lupa tadi itu ya. Dua-duanya ada. Ya. Legal dan ilegal ada. Dan dibagi berdasarkan provinsi, di mana kita lihat ternyata provinsi yang topnya itu secara ilegal itu kebanyakan dari Jawa. Nah itu pertanyaannya mengapa seperti itu? Apakah memang kegiatan yang ilegal dan keluhan-keluhan lebih banyak di Jawa, atau karena memang kebetulan saja memang transaksi secara umum lebih banyak di Jawa, dan bagaimana upaya OJK untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Baik, terima kasih. Kalau karena apanya kok kayaknya kalau saya menjawab takutnya belum ada studinya gitu ya. Tapi kalau menebak gitu ya, menebak ya karena memang sebagian perputaran ekonomi ada di Pulau Jawa. Dan sebagian lagi didukung oleh mungkin infrastruktur komunikasi di Jawa yang lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain. Kalau yang terkait dengan apa ya, tadi kira-kira yang di luar Jawa apakah tidak seperti itu? Mungkin juga karena di luar Jawa mungkin masih belum tahu gitu yang melaporkannya kemana gitu. Kalau di Jawa sepertinya sudah tahu, dan kami sudah melakukan beberapa intinya kalau yang edukasi pasti yang di Pulau Jawa sepertinya lebih terliterate dibandingkan pulau yang lain. Nah kemudian apa yang sudah OJK lakukan gitu ya terkait dengan informasi dan edukasi gitu ya, edukasi apa yang sudah dilakukan. Nah tadi disampaikan oleh Bu Kartina juga bahwa kami juga tadi reference gitu ya, referral gitu ya, atau influencer kami juga sudah menggunakan, kami juga sudah mempunyai Instagram, karena sekarang kayaknya lebih banyak Instagram gitu ya, Instagramnya Sikapi Uangmu, bahkan kami sudah merambah ke TikTok, kami juga punya TikTok namanya Sikapi Uangmu juga. Beberapa tips terkait dengan perlindungan konsumen kami sudah sampaikan di keduanya itu. Nah memang kadang-kadang kita ini ya masalah gitu ya, karena kalau terkait dengan ilmu gitu kan kurang menarik gitu ya dibandingkan terkait dengan hiburan gitu ya, terkait dengan apa prank dan sebagainya, joke gitu kan lebih menarik. Ya, jadi memang ya kita berusaha gitu mengikuti perkembangan media sosial untuk menggunakan itu sebagai sarana untuk melakukan edukasi. Tapi kembali lagi ke konsumennya gitu ya. Kalau konsumennya ingin mendapatkan edukasi memang ya jangan ngikutin yang hanya yang hiburan aja. Yang terkait dengan sektor jasa keuangan juga perlu diikuti. Influencernya juga berhati-hati gitu ya mengikuti influencer, karena OJK juga beberapa kali memperingatkan influencer. OJK melalui Satgas Waspada Investasi sudah memanggil beberapa influencer juga. Kalau ternyata yang apa ya, yang diviralkan itu bukan yang legal gitu ya, itu juga OJK sudah memanggil. Demikian juga yang legal pun, misalnya dicontoh di pasar modal gitu ya, ada yang istilahnya menjadi nggak benar karena melakukan pump and dump gitu kan, nggak boleh harusnya dilakukan oleh influencer. Nah itu juga sudah kami panggil. Nah hal-hal yang seperti ini lagi-lagi balik tadi market conduct, perilaku gitu ya, bukan kalau dari sisi sekuritas dan sebagainya, dari sisi sahamnya oke, nggak ada masalah, tapi dari perilaku baik pelaku usaha maupun juga masyarakat sendiri, ini yang mungkin perlu menjadi perhatian. Demikian Mas. Terima kasih Pak. Mungkin kalau dari ruangan ada yang bertanya boleh langsung nggak ya Mbak Tea? Kalau ada yang mau bertanya bisa juga ya? Oh boleh, ya silakan kalau gitu kita buka jika ada yang hendak ingin bertanya langsung daripada ngetik-ngetik di Zoom. Silakan jika ada, kalau tidak ada saya bisa kembali ke Zoom lagi. Baik, ini pertanyaannya untuk Pak Yulianta lagi nih Pak. Ini pertanyaannya itu datang dari
Oh, dari Kementerian Perdagangan ini. Ya, Bertanya mengenai pemerintah ini. Bagaimana sebenarnya kesiapan Indonesia dalam aspek perlindungan data digital bagi konsumen, karena ini memang sudah dibahas dalam beberapa forum perundingan perdagangan internasional dan termasuk akan diadopsi di tingkat ASEAN di tahun 2025, Pak. Waduh, pertanyaan berat kalau ini. Sepertinya bukan kompetensi saya untuk menjawab, tetapi mungkin gini aja, saya memberikan gambaran bahwa setiap peraturan OJK yang ada, karena tadi prinsip perlindungan konsumen salah satunya adalah perlindungan data pribadi, itu harus comply dengan itu. Jadi setiap produk, setiap pelayanan yang dibuat, salah satunya di dalam pasalnya harus bagaimana melindungi data pribadi konsumen. Nah, kalau terkait dengan kesiapan, saya mohon maaf nih, sepertinya saya tidak bisa menjawab kesiapannya apa. Mungkin ada di tim lain di OJK yang melakukan survei terkait itu. Kalau saya di sisi perlindungan konsumen, saya mohon maaf nih kurang bisa menjawab terkait itu. Terima kasih. Siap, Pak. Mbak Adila, saya ada pertanyaan nih, bukan saya sih, dari peserta, dari audiens. Pertanyaannya sebenarnya terkait dengan level of playing field antara pengguna jasa fintech antara Jawa dan luar Jawa. Saya menarik juga ingin tahu pandangan GoPay saat ini, bagaimana sih sebenarnya, apakah terdapat perbedaan perilaku pengguna GoPay antara Jawa luar Jawa dan urban dan non urban, karena bisa saja dia di Jawa tapi mungkin di bagian non urban, di bagian rural gitu, pedesaan. Apakah memang terdapat perbedaan perilaku yang kemudian membutuhkan adanya perbedaan dalam penanganan perlindungan konsumen gitu. Misalnya mungkin ternyata fraud lebih banyak terjadi di lingkungan masyarakat yang misalnya non urban gitu ya, karena mungkin mereka memiliki pemahaman yang kurang terkait dengan keamanan data seperti account takeover yang tadi Mbak Adila sempat sampaikan, atau Mbak Adila melihat sebenarnya ini terjadi cukup merata lah, semuanya juga mengalami kejadian yang sama. Oke. Sebenarnya memang pada dasarnya edukasi terkait literasi keuangan itu terjadi di mana-mana ya, dan bahkan di Jakarta sendiri banyak pun yang kena account takeover meskipun sudah memahami harus menjaga OTP mereka dan tidak men-share ke siapapun kecuali memang buat diri sendiri saja, penyimpanan diri sendiri saja. Nah, dan hal ini tuh kebanyakan ketika kita sebagai orang lagi lengah dan di waktu yang tidak pas dan tiba-tiba ada yang nelpon mengaku pada temannya atau segala macam, jadinya kita tidak aware bahwa hal ini adalah hacker gitu. Nah, untuk mengedukasi masyarakat seperti itu adalah dengan terus-menerus memberikan informasi bahwa entah itu melalui sosial media, poster, dan juga bahkan kita ketika kalau membuka aplikasi layanan keuangan digital, kita harus berhati-hati ketika mau verifikasi PIN kita. Jadi menurut saya sih memang hal ini terjadi di mana-mana, dan ketika kita harus waspada dan kita harus tahu bahwa ketika kita lengah, kita harus dan ada yang mau menanyakan terkait OTP dan verifikasi data kita harus mengkonfirmasi lagi siapakah dia, dan lebih baik kita tidak memberikan apapun. Share data pribadi itu sangat krusial, dan kita harus menjaga diri dari cyber security atau social engineering yang sekarang ini jadinya terjadi di kriminal di berbagai dunia bahkan. Itu sih, Mas. Siap, thank you, Mbak. Masih banyak pertanyaan. Tolong saya di stop saja karena kalau nggak saya bakal nanya terus kalau waktunya sudah habis. Saya boleh ke Bu Kartina nih, Bu. Ini ada pertanyaan terkait dengan pengajuan keluhan ya, complaint handling. Jadi memang pertanyaannya kan memang complaint handling ya, masyarakat mengajukan keluhan memang sudah
ada gitu ya beberapa forum-forumnya termasuk yang difasilitasi oleh OJK sendiri. Tadi Pak Yulianta sudah sampaikan ada nomor 157 WhatsApp dan lain-lain. Kemudian juga mungkin dari lembaga keuangan pun juga memiliki pusat-pusat pengaduannya sendiri. Pertanyaannya adalah apakah itu sudah cukup? Apakah memang masih diperlukan langkah-langkah lain untuk memastikan bahwa pengguna nasabah itu dapat didampingi, apakah bentuknya asistensi atau counseling sehingga dia bisa tahu isu ini dilaporkannya ke siapa, dan karena mungkin belum tentu harus ke OJK, bisa jadi ketika ada pelanggaran kejahatan mungkin lapornya kan harus ke polisi gitu ya. Jadi itu bagaimana ya kita bisa membantu masyarakat memahami cara mereka mengajukan keluhan. Baik, jadi kembali lagi semuanya mengacu pada literasi per masing-masing permasalahan sebetulnya. Jadi apakah memang permasalahannya jika memang terjadinya di seputar keuangan gitu ya, tentunya pasti jalur resmi yang dimiliki OJK sebetulnya adalah jalur yang tepat, di samping juga jalur yang dimiliki oleh para PUJK sendiri gitu. Tetapi jika memang transaksinya itu ataupun memang menjadi permasalahannya adalah lebih karena ditimbulkan oleh permasalahan teknologi ataupun permasalahan digital sendiri, karena bisa saja terjadi, tentunya ini akan harus dilihat lagi gitu. Jika ini yang terjadi maka bukan jalur-jalur resmi yang terkait dengan keuangan mungkin yang dibutuhkan, tetapi jalur-jalur yang mungkin yang dibuka oleh Kominfo sendiri misalnya ataupun perdagangan sendiri gitu ya. Jadi misalkan dia pelaku UMKM tapi kemudian mengalami sesuatu tapi memang konteksnya adalah perdagangan, mungkin lebih ke sana. Jadi pastinya kembali lagi ini butuh literasi juga tentang isu-isu apa sebetulnya yang dihadapi oleh masing-masing pengguna. Terima kasih. Mungkin karena kita tadi sudah berbicara dari awal permasalahan dari literasi, edukasi, sampai berujung ketika ada komplain harus kemana, jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi penutup dari diskusi kita. Saya ingin memberikan kesempatan bagi masing-masing pembicara untuk memberikan closing statement. Jangan banyak-banyak Mbak dan Bapak, karena setelah ini kita bisa diskusi lebih lanjut lagi di sesi berikutnya atau pada saat break. Jadi mungkin saya dari Mbak Adila dulu Mbak, kira-kira closing statementnya untuk meningkatkan perlindungan konsumen bagi konsumen digital. Ya, terima kasih Mas Haji. Dari GoPay sendiri kami terus fokus pada menciptakan keamanan bagi digital dan juga meningkatkan literasi keuangan. Kami mengharapkan bahwa masyarakat dapat mengetahui mengetahui mengenai informasi keuangan digital sebelum melakukan transaksi pembayaran. Dan juga kami juga ingin memberikan bahwa adanya komunitas-komunitas yang melayani hal-hal yang terjadinya adanya kecurigaan-kecurigaan yang mungkin pengaduan lainnya, dan kami sangat kooperatif dengan konsumen maupun kami juga kolaborasi dengan pemerintah yang menghadapi dan mengutamakan adanya data melindungi data pribadi. Jadi itu saja Mas. Terima kasih. Terima kasih Mbak Adila. Mbak Ibu Kartina? Oke, mungkin kalau dari saya terbagi dua hal gitu ya. Dari satu mungkin dari segi edukasi konsumen sendiri, di mana memang di sini juga peran kita juga ada di CHIPS mungkin gitu ya, untuk mengajak para pelaku usaha jasa keuangan gitu untuk bersama-sama memberikan edukasi secara lebih menyeluruh gitu terhadap produk-produk keuangan sendiri, sehingga kembali lagi mungkin ke depannya kita bisa mengharapkan agar tadi pie chart yang ditunjukkan oleh Pak Yulianta semakin berkembang, semakin merata gitu ya. Jadi tidak hanya menyikapinya tidak hanya ke dalam dua hal tadi ya, baik jadi kita juga ingin melihat percepatan di produk-produk keuangan yang lainnya yang dapat memenuhi tujuan keuangan masing-masing masyarakat gitu ya. Yang kedua memang terkait dengan kembali lagi edukasi konsumen sendiri dan akses keuangan. Di sini kita berharap bahwa kedepannya gap yang terjadi antara urban dan non-urban
lalu kemudian gap yang terjadi antara segmen-segmen masyarakat, di mana kita tahu sekarang yang paling banyak itu penggunaannya digital itu sendiri adalah di segmen Gen Z dan juga milenial, terutama yang younger milenial gitu ya. Jadi kita mengharapkan ke depannya segmen-segmen yang di atasnya lebih banyak mengakses keuangan juga gitu ya, sehingga terjadi percepatan untuk literasi dan juga inklusinya secara bersamaan. Terima kasih. Pak Yulianta silakan Pak. Baik, kalau Bu Kartina 2, saya juga 2 berarti. Baik, yang pertama, kalau dari sisi pelaku usaha gitu ya, pelaku usaha itu sudah seharusnya tidak ada masalah karena sudah diatur semua. Pelaku usaha jasa keuangan itu wajib melakukan kegiatan edukasi keuangan, kegiatan literasi keuangan minimal 1 tahun sekali kepada konsumennya. Kemudian pelaku usaha juga wajib mempunyai kontak center atau unit yang menangani pengaduan konsumen. Jadi peraturannya udah jelas, kalau tidak memiliki itu, tidak melakukan itu berarti melanggar peraturan. Itu yang pertama. Yang perlu ditingkatkan adalah dari sisi konsumen. Konsumen diharapkan terus meningkatkan literasi keuangannya. Tadi Bu Kartina menjelaskan banyak sumber informasi yang bisa diperoleh untuk meningkatkan literasi keuangan. Salah satunya juga silahkan kalau mau mengunjungi websitenya OJK dan ikuti ini media sosialnya OJK silahkan, karena di sana juga ada informasi terkait dengan produk, termasuk juga perlindungan konsumennya seperti apa. Kalau masih belum jelas juga, masih ragu-ragu, silahkan hubungi kontak senternya OJK, ada nomor 157, itu berbayar, mohon maaf masih berbayar. Tapi kalau yang mau gratis, silahkan catat nomor WA-nya. Nomor WA-nya 081 157 157 157. Bukan WA Bapak, Pak ya? Bukan. Itu WA kantor. Silahkan bertanya melalui WA 081 157 3 kali. Gratis dan dijawab selama jam kerja. Kalau di luar jam kerja nanti yang menjawab robot. Makasih. Cukup Mas, makasih. Baik, terima kasih. Dengan ini berarti berakhir sesi kita. Terima kasih kepada Pak Yulianta. Boleh tepuk tangan buat Pak Yulianta, buat Ibu Kartina, buat Mbak Adila yang masih menyempatkan diri meskipun kondisi fisiknya sedang tidak optimal, dan seluruh peserta yang hadir di Hotel Pullman maupun di Zoom 145 peserta. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.